Pembinaan Sultan Murad Chen. Pembinaan yang ke-12 terjadi dalam masa pemerintahan Sultan Murad Chen, Raja Turki yang pada waktu itu menjadi khalifah dan berkedudukan di Istanbul. Kebanyakan tanah-tanah Arab ketika itu takluk di bawah pemerintahannya, begitu juga Mekah dan Madinah. Pembinaan ini berlaku dalam tahun 1040 Hijriah, sesuai dengan tahun Masehi 1630. Demikian ceritanya. Pada hari Rebo 19 Syaban tahun 1039 Hijriah di Mekah turun hujan yang amat lebat, sejak pagi sampai petang. Kedatangan hujan yang begitu lebat belum pernah terjadi di Mekah. Karena hujan ini lalu terjadi banjir besar yang baru sekali ini menurut sejarah dialami kota suci ini. Air bah ini tidak saja merusakkan rumah-rumah dan kampung-kampung dalam kota Mekah, tetapi juga telah memusnahkan sekian banyak jiwa dari penduduk kota itu. Kata Ahmad Ibn Alan dalam sehari semalam tidak kurang dari 1000 orang mati karena air bah itu. Air bah di Mekah termasuk bencana alam yang sangat ditakuti. Mekah terletak di tengah-tengah lembah pegunungan, dan apabila ada hujan sedikit saja maka air hujan dari pegunungan sekelilingnya mengalirlah masuk ke dalam kota tersebut. Dalam sekejap mata jalan-jalan dan lorong-lorong semuanya menjadi sungai yang deras, merupakan jalan air masuk ke dalam kota Mekah, mengadakan kerusakan-kerusakan yang tidak terkira besarnya. Oleh karena Masjidil Haram, yang letaknya di tengah-tengah kota Mekah itu, termasuk bahagian kota yang terendah, maka air yang mengalir ke dalam kota itu masuk ke sana lalu merupakan suatu lautan. Pada waktu terjadi banjir tersebut di atas, air dalam Masjidil Haram hingga 7 hasta dalamnya, hampir sama tingginya dengan lampu-lampu yang bergantungan di sekeliling Ka'bah itu. Sehari semalam Ka'bah itu tergenang dalam air. Pada pagi hari Kamis Raja Mekah sendiri, Mas'ud ibn Idris ibn Hasan, datang menyaksikan air bah itu dalam masjid dan memerintahkan membuka lubang parit di bawah pintu bab Ibrahim, yang disediakan untuk melakukan pembuangan air itu ke arah bawahan Mekah di sebelah jalan ke Yaman. Sore harinya gugurlah dinding Ka'bah, yang di sebelah Hijir Ismail seluruhnya, yang di sebelah matahari terbit separuhnya dan sebelah matahari terbenam separuhnya, dan runtuh pula bersama itu tangga sebelah dalam untuk naik ke Sutuh. Kejadian ini menggemparkan tidak saya kalangan penduduk biasa dari kota Mekah tetapi juga pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesarnya. Dengan segera Raja Mekah keluar dari istananya di Jiyad, diiringi oleh orang-orang besar, kembali lagi ke masjid. Ulama-ulama dan orang cerdik pandai berkumpul dalam keadaan bingung. Di antaranya hadir juga Syaikh Muhammad Ibn Qasim As-Shimi dan pemegang kunci pintu Ka'bah. Raja memerintahkan memasang dian-dian dalam masjid dan pemegang kunci menyuruh budak-budaknya menolong barang-barang yang ada tersimpan dalam Ka'bah. Maka dikeluarkanlah dari dalam Ka'bah itu 20 buah kandil emas. Sebuah di antaranya sangat indah buatannya, kandil emas yang bertatahkan permata lukluk. Begitu juga barang-barang berharga yang lain dari emas dan perak, semuanya dikeluarkan didaftarkan satu persatu di hadapan Raja Mekah dan Ketua Pengurus Masjidil Haram, dan diangkut untuk disimpan di rumahnya Syaikh Jamaluddin Muhammad di tepi Bukit Safa. Ialah rumah wakaf dari Sultan Murad Chen, serta dijaga keselamatannya oleh tentara bersenjata. Pada hari Jumat 21 Syaban di bawah pimpinan Raja Mekah sendiri Syarif Mas'ud dibersihkanlah tanah-tanah yang dibawa oleh air bah itu. Syarif Mas'ud sendiri turut mengangkut lumpur itu dengan bakul. Pekerjaan pembersihan ini diteruskan oleh orang banyak itu sesudah sembahyang Jumat sampai petang hari. Mereka memunggah batu-batu yang runtuh dari Ka'bah itu dionggoknya sebahagian di belakang makam Hanafi dan sebahagian di pinggir jalan Babu Salam. Pada hari Sabtu 29 Syaban diadakan dalam Masjidil Haram sebuah pertemuan yang dihadiri oleh Syarif Mas'ud, ulama-ulama Mekah yang terkemuka, pembesar-pembesar dan cerdik pandai. Dalam pertemuan itu hadir juga Hussein Agha As-Syausi dan utusan Raja Mesir Muhammad Pasha. Pertemuan yang dipimpin oleh Raja Mekah Syarif Mas'ud itu merundingkan beberapa hal mengenai perbaikan Ka'bah. Di antara yang dibicarakan itu ialah pertanyaan, apakah Raja Mekah berhak segera memperbaiki Ka'bah yang rusak itu atau harus menanti perintah dari Khalifah Islam di Istanbul karena Mekah sekarang adalah negara bahagian dari kerajaan Khalifah itu. Acara yang lain ialah mengenai belanja dan mengenai penjualan harta benda Ka'bah itu yang akan dipergunakan menutupi ongkos pembinaannya. Ulama-ulama besar yang hadir pada waktu itu, seperti Syaikh Khalid Al-Maliki Al-Basir, Qadi Abdullah Ibn Abi Bakar Al-Hambali, Qadi Ahmad Ibn Isa Ar-Rushdi Delel, semuanya berpendapat bahwa pembinaan Ka'bah itu harus segera dilakukan dengan tidak menunggu perintah lebih dahulu dari Khalifah di Istanbul karena usaha pembinaan Ka'bah yang rusak itu termasuk pekerjaan yang istimewa. Dalam pada itu pelaporan dan permohonan pun disusun oranglah kepada Khalifah di Turki dan anjuran menolong dan membantu pembinaan ini dengan harta yang halal pun diserukan kepada semua penduduk.
Raja Mekah mengirimkan suruhannya mencari kayu di Jeddah dan pada pertengah bulan Ramadan bahan-bahan kayu pun sudah datang kirimannya daripada beberapa negeri. Pada tanggal 26 Ramadan dapatlah dikerjakan membuat sebuah dinding pengganti tembok Ka'bah yang rusak itu. Sehingga pada tanggal 23 Syawal berikutnya dinding itu sudah dapat ditempelkan pada Ka'bah untuk sementara waktu. Kemudian ditutup dengan kelambu dan diberi pula berpintu kecil daripada kayu yang ditabiri dengan kain hijau. Setelah selesai, Syarif masuk sembahyang 2 rakaat di dalam Ka'bah, kemudian ia tawaf bersama-sama orang banyak. Kabar keruntuhan Ka'bah ini segera tersiar ke seluruh negara-negara Islam. Masing-masing merundingkan apakah yang layak disumbangkan sebagai bantuan. Terutama yang mencemaskan mereka ialah karena musim haji sudah dekat dan Ka'bah mengambil salah satu kedudukan yang penting dalam ibadah haji. Dengan segera Raja Mesir, Muhammad Pasha Al-Albani, mengadakan permusyawaratan dengan alim ulama dan cerdik pandai, ia memutuskan mengirimkan utusannya Ridwan Agha ke Mekah untuk membantu pembinaan Ka'bah. Ia sampai di Mekah pada tanggal 26 Syawal 1039. Dalam pada itu Sayyid Muhammad Afandi Ibn Sayyid Mahmud Al-Ankarawi, yang waktu itu dilantik menjadi kadi di kota Madinah, ditunjuk oleh Sultan Murad Chen menjadi ketua pada pembinaan Ka'bah dan diperintahkan membawa serta hadiah-hadiah dan pakaian-pakaian yang akan diserahkan kepada Raja Mekah. Ia mewakili Sultan dalam segala sesuatu yang dibutuhkan. Pada malam Sabtu 18 Rabiul Akhir Raja Mekah Syarif Masud mangkat, dan untuk gantinya dilantik Syarif Abdullah Ibn Abi Numay. Hari Selasa 21 Rabiul Akhir telah datang pula di Jeddah sebuah kapal kepunyaan Arab Ibn Suwaidan, yang membawa bahan-bahan dan alat-alat pembinaan. Dalam permusyawaratan yang dihadiri antara lain oleh Sayyid Muhammad Afandi, kadi-kadi dan pembesar-pembesar Mekah, diputuskan bahwa akan dibuat lebih dahulu suatu lingkungan dinding kayu di sekeliling Ka'bah, supaya dengan demikian tidak mengganggu baik mereka yang bekerja maupun mereka yang mengerjakan tawaf. Jaraknya antara dinding sementara ini dengan Ka'bah adalah lebih kurang 6 hasta. Dan tingginya sependirian manusia, hingga tukang-tukang mendapat keluasan yang cukup pada waktu bekerja. Pada hari Rebo tanggal 22 Rabiul Akhir 1040 mulailah tukang-tukang kayu mengerjakan dinding sementara itu. Tetapi takdir Tuhan tidak dapat dielakkan. Pada tanggal 27 Rabiul Akhir datang pula hujan lebat, yang menyebabkan keruntuhan beberapa buah batu besar dari dinding di sebelah matahari terbenam. Dalam permusyawaratan yang diadakan pada hari Jumat tanggal 29 Jumadil Awal, yang dihadiri oleh Raja Mekah Syarif Abdullah, utusan Sultan dan utusan Mesir, serta pembesar-pembesar dan ahli-ahli bangunan, diputuskan akan mengadakan suatu pembinaan yang baru dan kokoh sama sekali. Mereka tidak dapat mengikuti mengadakan pembinaan di atas 3 dinding menurut bangunan Abdullah ibn Zubair dan atas asas Hayyai pada dinding pihak Hijr Ismail. Karena sesudah diperiksanya dengan teliti ternyata lebih perhitungannya 1/4 hasta. Mereka lalu meruntuhkan semua dinding kecuali pokok tempat Hajar Aswad. Pembinaan dimulai pada hari Ahad tanggal 23 Jumadil Akhir. Upacara dihadiri oleh Raja Mekah dan pemuka-pemuka serta pembesar-pembesar semuanya. Penyembelihan lembu dan kibasi dilakukan di Babu Salam, Babu Safa, Babu Ziyadah dan Bab Ibrahim untuk menjamui dan bersedekah kepada fakir miskin. Pada hari Senin tanggal 1 Rajab telah dapat ditaruh kembali batu istilam pada rukun Yamani. Atas usul Mu'allim Ali Ibn Syamsuddin Al-Maki diperbaiki kembali tempat Hajar Aswad. Supaya tidak menggemparkan diperbuat lebih dahulu suatu dinding di kelilingnya. Hingga tidak dapat dilihat orang dari luar tukang-tukang itu bekerja mengeluarkan dan memperbaiki kembali Hijr Aswad itu. Perbaikan ini memakan waktu sampai 3 hari. Demikian kata Ibn Alan, karena sangat sukarnya, tidak saya karena batu hitam itu sudah sangat pecahnya. Tetapi juga simpul perak kelilingnya sudah goyah demikian rupa sehingga perlu dipatri kembali seluruhnya. Perbaikan ini kejadian oleh Mahmud Edihan pada tanggal 9 Syawal 1040. Pembinaan dinding yang terjadi dari 25 susunan batu selesai pada hari Kamis 23 Syaban dan kemudian diperbuatlah atapnya daripada kayu serta diberi bertangga di dalam Ka'bah untuk naik ke sutuh. Yaitu tangga yang berkeliling seperti tangga menara dengan 6 anak tangganya. Pada hari Rebo 29 Syaban dipasanglah pada atap Ka'bah itu sebuah pancuran saluran air dari kayu yang berpalut perak panjangnya 3 hasta. Dan bercapingkan emas. Pada saluran itu ditulis nama Sultan Ahmad Chen karena memang beliaulah yang membuat saluran itu dan dikirim ke Mekah dalam tahun 1020. Pada tanggal 1 Ramadan hari Jumat pagi-pagi hari dipakaikanlah Ka'bah itu dengan kelambu atau kiswah yang indah. Pembinaan batu marmar pada kaki dinding Ka'bah yang dinamakan Syahzarwan selesai pada hari Ahad 3 Ramadan.
Sedang pembinaan kembali dinding Hijr Ismail pada hari Kamis tanggal 14 Ramadan. Di sebelah luar Hijr Ismail itu dilekatkan batu marmer yang diukirkan di atasnya nama raja-raja dan khalifah-khalifah yang dahulu pernah membina dan memperbaiki Hijr itu. Perbaikan Mayan, sebuah parit dekat pintu Ka'bah, selesai pada 13 Syawal, dan demikianlah sebuah demi sebuah bahagian, Ka'bah itu selesai dengan lancarnya. Sehingga pada 20 Zulhijjah 1040 siaplah segala pembinaan yang acir ini semuanya. Seluruh pembinaan ini memakan tempo selama 6 bulan. Ka'bah sebagaimana yang ada sekarang ini adalah hasil pembinaan yang penghabisan ini. Sesudah pembinaan ini tidak ada perbaikan secara besar-besaran lagi, apalagi yang membutuhkan perombakan. Bila ada kerusakan adalah kerusakan kecil-kecil saja, yang dengan seketika biasanya diperbaiki oleh pemerintah-pemerintah kota Mekah sendiri. Menurut keterangan Syaikh Muhammad Ibn Alan, Ka'bah yang sekarang ini adalah Ka'bah yang mempunyai ukuran yang sebaik-baik dan setepat-tepatnya menurut ukuran asli. Keterangan ini dikuatkan oleh ahli bangunan Ali Syamsuddin, yang mengatakan bahwa memang sudah ditakdirkan Allah terjadinya keruntuhan dinding sekali itu, karena dengan demikian dapat diadakan perubahan sehingga Ka'bah sekarang sungguh-sungguh berdiri di atas asas yang asli. Lalu dibuktikanlah di hadapan pembesar-pembesar Mekah mengukurnya dan mendaftarkan ukuran itu dengan resmi. Terdapat panjang dinding di sebelah matahari terbit 17 hasta dan 17 kirat. 1 hasta terjadi dari 24 kirat, tinggi pintu dari bumi tempat tawaf 2 hasta 16 kirat, lebar dalam Ka'bah dari dinding di sebelah matahari terbit sampai ke dinding di sebelah matahari terbenam 11 hasta, tebal seluruh dinding 1 hasta seperempat, dan tinggi dinding dari lantai Ka'bah ke atapnya 15 hasta seperempat. Seorang pengarang sejarah, Ali Ibn Abdul Qadir At-Tabari menulis dalam kitabnya yang bernama Al-Ari Al-Miski, bahwa ukuran ini sesuai benar dengan ukuran yang diuraikan oleh At-Taqi Al-Fasi dalam kitabnya Syifaul Garam, yang pernah mengukur Ka'bah pada hari Jumat tanggal 12 Rabiul Akhir tahun 814 Hijriah dan memberikan keterangan panjang lebar tentang ukuran Ka'bah itu. Banyak pengarang-pengarang sejarah Ka'bah yang lain, seperti Azraqi, Husain Abdullah Basalamah dan Ibrahim Rafet Pasha dengan kitabnya Mir'atul Haramain, mengambil atau menyesuaikan ukurannya dengan ukuran Al-Fasi itu. Demikianlah sejarahnya pembinaan yang acir itu. Buku Sejarah Ka'bah dan Manasik Haji, pengarang Haji Abu Bakar, penerbit NV Bulan Bintang tahun 1963.